teman-teman kita juga ada langganan membership ya Kang ya? Iya, yang dimana nanti kita bisa live bareng sama Kang Arya, bisa tanya jawab lewat live itu ya Kang ya? Iya, buat teman-teman yang mau nanya peristiwa-peristiwanya Kang Arya, terus juga kita bisa ngeliat Kang Arya live sambil naik gunung gitu. Kalau itu juga tetap kalau ada sinyal ya Kang ya. Betul, ya. Juga bisa lihat Dira secara langsung lah. Jauh lebih cantik loh aslinya. Bisa aja. Iya, terus juga kita bisa kalau kita berkesempatan nanti juga kita bisa naik gunung bareng sama Kang Arya ya. Saya diajak nggak sih Kang? Oh pasti dong. Kan harus ada pelanginya. Oh gitu. Kalau cuma saya doang bukan pelangi dong Dira. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa berlangganan membership biar kita bisa ngelakuin hal itu semua bareng sama Kang Arya. Pernahkah rekan-rekan mendengar tentang sebuah benda mati yang bisa diisi oleh sesuatu yang mengerikan? Tentunya hal ini jika kita hanya mendengar tidak akan terlalu membuat kita merasa sesuatu itu mengerikan. Tetapi bagaimana jika malam ini gue hadirkan sepasang suami istri yang pernah memiliki boneka dan konon boneka itu bisa diisi dengan kekuatan supranatural. Tepuk tangan semuanya. Yuk lilin enak. Yuk, Papa. Cici. Nah, kalau lagi mimi susu. Ya. Papa, lagi mimi susu. Susunya disuling. Pinter bener. Ya, pinter. Nah, jadi susunya ini kan susu stroberi. Tuh. Disuling jadinya bening. Atasnya bening. Saya kasih lihat sayang nih yang minum nih. Udah. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa baik. Ini saya dengar-dengar Mbak sama Mas pernah punya pengalaman yang cukup ini ya, apa istilahnya bisa dibilang kan mengguncang adrenalin lah ya, yang berhubungan dengan benda mati, tetapi benda ini ternyata memiliki kekuatan. Dan sepertinya ini menarik banget kalau misalnya dibagikan kepada rekan-rekan di dunia maya ini, terutama sahabat-sahabat dari ASCP. Silakan Teteh atau Mas dulu nih yang mau mulai nih. Gimana? Asal muasalnya gitu kan. Memang ada baiknya kita wanita lebih duluan ya. Iya, soalnya wanita nggak pernah salah. Betul. Kalau kita salahnya banyak. Oh banyak. Bener juga salah bang. Jangan curhat. Iya. Saya mau cerita. Iya. Sudah, silakan. Jadi asal muasal dulu ya. Asal muasal saya apa sih? Koleksi boneka atau spirit doll ya waktu itu. Iya, jadi itu pertama sih teman saya kebetulan tuh ada kenalan sama salah satu mother of spirit doll. Ya, itu biasa sebutannya ya kalau di dunia spirit doll itu. Nah, itu menawarkan saya ini untuk adop boneka seperti itu. Nah, jadi boleh sebut nama? Silakan. Ya. Silakan. Jadi ini namanya saya beli di. Nah, kebetulan saya cek Instagramnya. Jadi di situ beliau ini mengiklankan boneka dan kegunaannya, gitu. Jadi fungsinya itu untuk
misalnya mengharmoniskan rumah tangga, terus juga untuk bisa, kebetulan kan kami berdua belum ada keturunan, nah gitu, jadi bisa memiliki keturunan saat itu, nah iya memancing, iya, jadi saya tertarik lah gitu Bang. Nah akhirnya saya tanya kan, ini ada maharnya, iya, ya udah. Dari situ saya tanya lagi, akhirnya boleh pakai boneka sendiri atau boneka dari si awalnya gitu. Karena pada saat itu kami budgetnya terbatas, akhirnya kita pakai boneka sendiri. Nah, diisiin lah, jadi kita bayar maharnya aja gitu. Ya udah, maharnya waktu itu lumayan ya, sekitar 3,5 juta lah. Wow. Gitu. Jadi untuk pengisian aja. Untuk pengisian aja gitu, blessing lah gitu ya, di blessing. Fungsinya itu saya tertariknya itu bisa untuk tadi itu keturunan. Begonya saya gitu. Jadi ya udahlah gitu ya. Ya, itu boneka pertama. Nah, suami awalnya nggak setuju. Maksudnya, ini kamu apaan sih? Iya. Adopsi kayak gitu. Tapi karena mungkin kayaknya kasihan sama saya gitu, jadi akhirnya lulu juga Bang gitu. Saya jelasin, iya ini ada fungsinya untuk ini segala macam lah ya. Ya pokoknya saya sebutin, iya yang menarik itu. Cuman saya kan kasihan juga kalau saya larang gitu kan, ya mungkin dia ada kebahagiaan di situ kali, pikiran saya. Betul, dari kebahagiaan nanti bisa moodnya bagus, jadi nanti berpengaruh dengan kesuburan atau gimana. Gitu. Karena sendiri bilang, maksudnya dengan kita menyayangi atau merawat boneka tersebut, itu arwah. Ya boneka arwah tersebut kita bisa dapat doa dari mereka sehingga kita bisa nanti dipercaya gitu, akhirnya memiliki keturunan seperti ceritanya ya. Nah ya udah, akhirnya boneka pertama itu juga nggak ini sih, maksudnya awalnya sih agak takut juga gitu. Iya. Tapi kan ngajarin ya, oh ini ada offeringnya, dikasih susu atau makanan-makanan kecil selayaknya anak-anak lah gitu. Ya udah, akhirnya mulailah itu kita merawat satu dulu tuh, namanya Tasya itu. Anak pertama lah. Iya, anak pertama lah istilahnya. Nah, terus 2 minggu kemudian saya dihubungin lagi. Katanya Tasya ini nangis, minta temen. Ingin punya teman laki-laki, gitu. Terus jadi saya harus bagaimana Kak? Iya, berarti Keke harus adopsi lagi nih, gitu. Oh gitu, iya. Tasya maunya yang seperti ini nih. Jadi ada boneka itu namanya Kokoli. Namanya ya, nama boneka tersebut. Nah, Tasya mau yang seperti itu, gitu. Ganteng katanya. Ya ganteng katanya gitu. Kita kan berdua agak ini ya. Dalam hati, apa iya dalam hati saya nih. Cuma ngeliat ini kayaknya seneng banget. Iya, terus juga saya juga dimimpiin gitu. Maksudnya kayak menggebu-gebu. Saya tuh pengen banget gitu. Itu dari si itunya tadi, mother doll-nya tadi. Iya. Mau disampaikan kembali. Iya. Saya menggebu-gebu, saya tuh kayak harus punya lagi nih, satu lagi nih. Tapi ini mimpi sendiri. Mimpi sendiri. Iya, tadi kan sebelumnya ditawarin. Tapi kan kita masih agak ragu ya. Maksudnya masa iya minta teman gitu kan. Akhirnya beberapa hari saya dimimpiin gitu bahwa si Tasya ini boneka arwah yang pertama tuh memang pengen temen gitu. Akhirnya ya udahlah, kita bela-belain adopsi lagi satu boneka cowok laki-laki. Namanya Kokoli. Gitu. Udah sama 2 berkembang lagi jadi 3 sampai 28. Saya punya 28. Sumpah pemuda. Iya. 28 boneka arwah. Tapi itu ada beragam jenisnya. Jadi ada
jenisnya look tap juga, itu boneka arwah dari Thailand. Boneka bertato-tato gitu. Iya, itu jadi sudah di blessing sama biksu dari Thailand. Nah, itu jadi memang pesan langsung dari sana gitu. Jadi kita ada 6 look tap, sisanya boneka arwah sama beberapa itu pengisian tersendiri setelah kita melukat dari Bali gitu. Melukat itu apa ya, Mbak? Melukat menurut bahasanya dia tuh kayak kita membersihkan iya. pembersihan diri kita deh. Membersihkan Gitu. diri. Saya tampik pada saat itu membersihkan diri kan kita udah ya maaf saya kan kita agama Islam kan ya, sholat segala macam. Enggak bro ini beda, dia bilang ini ibaratnya ke bahasa kasar gini, ilmu lu nggak nyampe deh, gue yang tahu gitu ya. Jadi kita pikir oh ya sudah kan demi kebaikan. Iya. Dan kebenaran juga pada saat itu dia menyampaikan katanya di dalam istri saya ini ada sesuatu yang menghambat untuk kita punya keturunan. Iya, itu. Atas dasar itu kita akhirnya pikir, iya kenapa ini kan hal baik itu ya, selama kita nggak melenceng loh ya gitu kan. Ya udah, akhirnya kita coba melukat ke Bali ya. Ya, ke Bali ke pantai Padanggalak. Padangalak. Itu ke apa sih, Pura Campuhan. ke Pura Campuhan. Jadi kita melukat di sana, kita bawa juga beberapa boneka arwah, katanya harus dimandikan di sana. Terus saya tanya lagi, lu kok bawa saya malah ke Pura gitu kan? Iya, sebenarnya sih bertolak belakang. Sebenarnya bertolak, nggak pasti itu. Cuman nggak ngerti di dalam mungkin bawah sadar atau apa kita tuh kayak oh ya sudah deh karena mikirnya untuk baik mungkin gitu ya bersin. Terus dia bilang katanya di sini tuh soalnya semua agama diterima. Campuhan itu soalnya ada yang Islamnya ada, untuk Kristennya ada gitu ya. Hindu karena kan di situ ada patungnya apa? Dewi Kuan Yin, Prabu Siliwangi, Ibu Ratu gitu. Jadi katanya semua agama bisa diterima lah gitu. Nah itu sebenarnya Bang, saya juga agak berat ya karena kan agak aneh ya. Saya masuk pura, saya mesti berhijab, saya melakukan ritual gitu kan. Tapi balik lagi ya, maksudnya tujuan saya pada saat itu, saya membersihkan diri dan pada saat itu bilang katanya di perut saya nih ada sesuatu lah gitu. Jadi harus dibersihkan lah gitu. Dan hanya bisa di Pura Campuhan itu gitu. Nah jadi Pura Campuhan itu tuh ada apa sih perbatasan ini ya, air laut dengan air sungai gitu. Muara. Iya, muara. Jadi kita dimandiinnya di situ. Jadi airnya nggak nyampur tuh. Iya. Lucu jadi setengah ini air laut asin. Iya, setengah tapi asin, tawar setengah tawar. Iya. Jadi tawar airnya. Jadi saya dimandiin di situ dengan beberapa boneka arwah juga gitu. Terus waktu dimandiin saya bilang, lah saya kan orangnya suka nanya kan, saya bilang, kok nggak ada ritualnya? Saya bilang gitu. Katanya untuk bersihin itu kan. Udah kata dia tadi yang gua mandi. Ya itu sama kayak gua mandi biasa. Oh lu nggak ngerti ya deh? Oh ya udah deh, kita nggak ngerti ya udah. Ya jadi udahlah dimandiin. Singkat cerita udah selesai, kita balik ke hotel. Di situ ngasih tahu, maksudnya hasil dari tadi kita melukat itu gitu. Nih kalian berdua sudah bersih lah istilahnya. Mudah-mudahan nggak ada yang negatif lagi. Tapi ini ada beberapa entitas yang ikut, gitu. Yang mau ikut sama kita berdua gitu. Bukan yang ecek-ecek macam kayak kuntilanak gitu. Enggak lah, ini jenisnya katanya siluman gitu. Siluman, tapi silumannya ibaratnya negatifnya banyak positifnya lah gitu. Siluman banyak positif gitu. Siluman banyak positif. Berarti ini masuknya siluman ular putih. Ya lanjut. Nah, jadi Ibu Ratu katanya ngasih beberapa panglima katanya untuk ngejaga saya khusus katanya gitu, karena ini kan kebetulan kan katanya pada saat itu kan memang saya berdoanya ya mudah-mudahan
suami saya, maksudnya setia apa? Iya, nggak bandel lah gitu. Bandel kayak gitu. Doa yang sangat manusiawi dari seorang istri. Ya. Dia itu pintar, dia bilang apa? Ini nih buat jaganya, buat si Rafli biar nggak nakal-nakal. Biar nggak lirak-lirik. Gitu. Terus saya bilang gitu loh, itu udah naluri sifat natural saya, lu mau ngapain, saya bilang gitu. Terus dia kan ketawa-tawa, saya dengan dia bercanda. Bukan cowok. Iya, terus. Udah akhirnya terus pas ini udah dikirim Bang Nima itu ya. Jadi ada 10 yang ikut kita. 10 yang ikut kita. Ini yang bagus-bagus ada 5. Mau ambil semua atau mau saya pilihin nih 3 yang ibaratnya yang dahsyat lah gitu. Oh gitu Kak. Iya tapi mereka harus ada medianya gitu. Karena kan ini kan mereka harus ditaruh di wadah. Nggak bisa kalau misalnya ngikut kalian gitu aja. Oh gitu. Ya udah deh. Akhirnya setelah ya berembuk lah kita berdua. Ya kalaupun memang itu kita pikirnya oh ya udahlah positif aja gitu Bang. Akhirnya kami nerima lah 3 ini. Jadi ada Panglima Ular dari Blorong. Itu terus ada Buaya. Yang Dewi Buaya itu dari Itu Dewi Buaya. Dewi Buaya iya. Kita manggilnya Dewi Iya, Buaya. Dewi Buaya sama Panglima dari Ibu Ratu. Jadi cantik. Jadi katanya akan mengawal saya lah gitu. Itu yang paling tergalak tuh. Itu paling the best-nya katanya gitu. Maharnya Padahal paling galak istri sendiri ya. Baru saya gini makanya saya tepok tadi. Nah udah maharnya sekian gitu yang harus diwadahin. Kami pun juga harus pesen bonekanya pun khusus gitu. Jadi wadahnya tetap boneka lagi. Iya. Jadi dia harus boneka porselen yang dibentuk khusus sesuai bentuknya mereka. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Nah setelah ya udah akhirnya itu prosesnya untuk nge-blessing dan masukin apa ya maksudnya ini mereka ya pindahin mereka sekitar 2 minggu lah gitu. Dengan mahar juga kita pun nabung lah gitu lumayan gitu nggak? Pasti saya tahu itu. Iya nggak sedikit gitu. Maksudnya kalau secara sekarang gitu dipikir kasarnya iya kayak ya udah tabungan kita habis kayak buat itu aja gitu. Tembus lo 28 itu yang 200 mah. Iya, saya tahu itu. Soalnya kalau sedikit pengetahuan saya dengan dunia ini, semakin katanya semakin kuat, itu memang maharnya. Terus apa namanya? Semacam alat saja tuh udah beda. Untuk apel jinnya, untuk minyaknya udah beda, Mas. Tembus itu aja pasti. Itu aja ibaratnya kita dengan itu udah deket banget loh ya, sohib banget itu ya, maksudnya itu udah harga pertemanan lah itu. Harga keluarga banget udah, harga sohib lah. Iya. Harga adik kembar lah. Iya. bukan saudara deket lagi, udah kembar. Akhirnya berlanjut tuh terus kan. Jadi dari mulai yang 3 itu akhirnya ditawarin lagi, ada lagi nih yang lebih canggih, katanya dari siapa? Si Mbah. Wow. Iya katanya. Besok dari Mbah Arya lebih keren. Iya kita ditawarin. Jadi ini ada 2 lah, maksudnya berbentuk kalung. Ini cocok nih buat kalian berdua, katanya dari Mbak. Oh bukan dia itu. Iya. Cuman Mbak Mi tadi ada yang punya itu sebenarnya. Iya. Berbentuk kalung itu ada yang punya. Cuman dia kayak nggak sanggup lagi. Dia dia operadopsi ibaratnya gitu. Tapi katanya cocoknya ke kita. Iya cocoknya dulu. Terus saya bilang gini, saya kan orangnya iseng, saya bilang bisa ngapain dia? Nyapu ngepel bisa, bilang gitu. Atau nyecat rumah bisa nggak? Saya bilang gitu. Ya nggak bisa lah, dia bilang. Paling nggak mengutin receh di jalan gitu. Saya bilang, kalau nggak saya suruh cari duitnya bisa nggak deh? Saya bilang gitu kan. Katanya ngaco lu, dia bilang. Nah ya udah itu jadi berbentuk kalung, sama satu lagi dimasukin ke boneka, tapi ini kayaknya tampangnya lebih agak serem ya karena ada mantranya juga yang harus kita baca gitu, dan itu sebenarnya
hati saya juga Udah berlawanan. iya sudah berlawanan. Ya. Itu udah Iya. mulai ini nih. Udah mulai kita bergejolak gitu. Masa sih Otaknya harus udah mulai berpikir harus baca-baca normal ya. iya mantra kayak gitu. Terus juga kita juga ngasih offeringnya kalau mereka itu kan kopi hitam sama bunga sedap malam gitu, dan kue jajan-jajanan pasar. Jadi setiap hari mesti diganti kayak gitu. Tapi kalau yang tukang pukul tadi itu yang tadi agak serem itu mintanya darah awalnya. awalnya mintanya darah. Saya bilang, saya nggak mau deh kayak gini-gini. Saya bilang, akhirnya dia bilang gini, enggak bro, yang penting warnanya merah aja, Fanta boleh. Hah? Dari jauh amat, saya bilang dari... Kalau pembalut mau nggak dia? Nggak mau. Kan banyak tuh pergi. Terus sorry. Nggak apa-apa. Udah akhirnya kopi hitam sih. Kopi hitam. sama Fanta. Iya, sama Fanta gitu. Bener, gua aja ngopi susah. Makanya. Udah kopinya berlanjut itu ya nambah lagi. Jadi kayak apa ya? Saya tuh kayak kecanduan lah. Jadi ngelihat fotonya, foto yang diposting di Instagram gitu, Tertarik. Oke deh, saya ngambil ini. Maharnya sekian gitu. Udah buat Keke dikurangin lah gitu. Ini lagi ngambil lagi. Ya itu sampai terkumpul 28 itu. Nah, sampai pada akhirnya ketika kita sholat ya, itu di rumah mulai tuh cium aroma busuk. Saya udah bilang berapa? Anyir ya. Jadi boneka kan memang kita taruh di ruang tamu gitu kan. Di rak-rak. Itu tuh yang dasar itu tuh yang tiga ratu tadi itu. Sama yang satu lagi tuh nyebelin. Memang dia juga punya boneka Barbie yang tangannya banyak. Jadi pas wadahnya di situ. Si tukang pukul itu. Sama saya sholat awal-awal nih saya sembahyang di situ. Si bingung. Saya kan hafal ya kayak bau cicak yang kejepit itu enggak? Iya. Kan baunya busuk awalnya gitu ya. Bangke. Terus saya bilang nih baunya kayak ini. Hayalan kamu aja dia bilang kata. Dalam hati saya kayaknya bukan hayalan ini. Berulang-ulang sehari 2 hari gitu terus. Sampai 2 minggu ya. Sampai 2 minggu terus. Berturut-turut bau Saya bilang ke saya bilang, jangan itu. Saya manggilnya Yang kan, Yang itu kok jadi bau itu ya? Oh yang mana? Dia bilang gitu. Itu yang dari si ibu itu. Kayaknya dari semua deh, saya bilang gitu. Bukan dari 1, 2, 3 itu aja. Penciuman lu kali ya, dia bilang gitu. Enggak bener. Akhirnya tibalah saya ajak dia sholat di situ kan, biasa kan kita di kamar. Coba nih kamu ini habis sholat terus segala macam, kamu cium bau nggak? Pas diindus-indus tadi enggak, tapi pas berapa lama kita zikir segala macam, cium baru kebuka dia. Busuk. Iya. Busuknya tuh anyir ya. Ya anyir, tapi bukan anyir. Anyir. Ya tapi bukan anyir yang pokoknya busuknya beda. Ya, busuknya beda. Karakteristik kalau daging busuk kan nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu. Wah. Nah, ini saya juga udah mulai nying gitu ya. Kadang-kadang suka nyambung. Iya. Ya, lanjut kan. Itu nying deh. Ya udah, terus sampai pada akhirnya sebulan kemudian saya sama suami ada masalah gitu. Ada masalah itu kita sampai pisah rumah. Masya Allah, gitu, biasalah berantem. Saya yang keluar. Jadi keras masih. Enggak karena maksud saya kok jadi panas ya? Suasana panas di Terus rumah. maksudnya hal yang nggak penting aja jadi Kita berantem. Iya jadi gede. Terus saya cerita lah ke sana, lu ngasih apa sih, saya bilang gitu bahasa kasarnya. Kenapa? Dia bilang gitu. Enggak, kok jam ini. Ya udah deh, coba didamain sama dia, datang sana gitu. Ya saya nggak tahu yang diceritain ke istri apa ya. Ya apa coba ceritain. Iya pokoknya ada perempuan apalah kayak gitu. Jadi kan panas teteh. Iya, jadi saya juga gitu. Iya. Ada memang perempuan Nah, di rumah. terus saya tuh di rumah sendiri kan. Saya nangis gitu. Terus ini katanya nih segini banyak boneka. Dia bilang katanya bisa membuat tenang apalah. Jadi saya di ruang tamu tuh maksudnya nangis, mana katanya bisa bantu
apa sih mengembalikan apalah keharmonisan rumah tangga lah apalah gitu. Kesuburan. Iya, mana nggak ada gitu. Maksudnya semuanya nggak ada yang kebukti gitu. Disitulah maksudnya saya mikir, nih yang udah saya lakuin ini kayaknya sia-sia ya. Iya salah lah gitu, Bang. Iya menyimpang gitu. Ya udah akhirnya apa? Dan saya juga bilang, maksudnya ini bukan masalah besar gitu loh. Lain hal kalau misalnya memang kita serong atau gimana ya, lain hal gitu ya, itu memang ini. Tapi kan ini bukan. Iya masalah receh-receh aja. Tapi hati saya kayaknya kayak benci. Panas. Iya. Panas banget, benci banget. Iya, benci. Terus dalam hati saya, pas saya datang ke rumah nih, karena saya udah di luar rumah, saya pulang ke rumah ibu saya kan. Makanya tadi saya bilang ada perempuan, benar ya ibu saya. Ibu saya, iya ibu Mas, ibu saya. Wah, latah gua. Karena saya pulang, disitulah ibu saya kan selalu bilang, ngapain pelihara kayak begitu-gitu. Kita di agama nggak ada kayak gitu-gitu, nggak boleh. Dan di keluarga itu nggak ada kayak gitu-gitu. Sama mertua juga bilang gitu. Cuman kita berdua nih kayak ketutup. Maksudnya jadi kayak udah ada rasa kayak, kenapa sih? Toh ini tuh hanya hobi, mainan gitulah. Jadi udah maksudnya. Dan benar tadi yang dibilang sama Momon apa? Uang kita gitu kan. Bukan urusan lu apa gitu. Lebih udah sampai tahap gitu. Tapi saudara saya bilang, kakak adik saya bilang, lu ngapain Bi? Itu kan jin, dia bilang gitu. Itu bukan sosok arwah anak yang seperti dia bilang gitu. Saya sampai bilang ini, benar sih. Cuma kata-kata yang saya keluar gitu, alah biarin aja lah. Gak apa-apa. Kayak ketutup aku ya. nyaman udah gitu. Iya. Tadinya yang saya menolak, akhirnya jadi lama-lama nyaman gitu ya. Nah mungkin pas dengan kejadian berantem itu bisa di rumah ibu saya itulah saya kayak ngerasa, kok di sini malah enak ya. Ada maksudnya rumah lebih enak gitu, lebih sana tuh bawaannya lembab. Jadi rumah tapi panas. Saya bilang wah ini nggak bener nih. Suatu waktu saya datang ke rumah kan kita pisahnya seminggu lah. Saya datang ke rumah. 2 minggu. Ya 2 minggu lah lebih ini gitu. Saya datang ke rumah, ya saya ini aja yakin pada Allah aja kan. Ambil tuh garam kasar tuh gerosok itu. Saya iseng, saya lemparin ke muka mereka satu-satu itu. Ini kan lagi keluar. Saya dalam hati saya bergejolak lu di sini lah gitu kan. Memang banyak ada langsung nyamber ke badan kita, kerasa getarannya, efek negatifnya maksudnya. Mereka marah. Dan saya keluar, dengan berapa lama akhirnya kita baikan dan kita akhirnya terakhir tuh mau bikin acara ya untuk jadi ini kita berdua nih fans klubnya untuk Spirit Dolls. Ikonnya Spirit Dolls tuh kita untuk suami istri tuh kita berdua. Jadi kita ada komunitas Spirit Doll itu satu Indonesia lah. Di beberapa daerah ya. Itu kita mau ngadain acara, kita kumpul lah di daerah Bintaro ya. Kumpul di situ. Kebetulan kan kita berdua dia ketuanya nih. Ketua. Saya bilang ketua. Ketua. Saya juga kebangetan iseng. Kita bikin aja fans clubnya, saya bilang gitu. Iya, ketua pecinta boneka arwah. Rame yang siap tuh. Siap. Rame kan rame anggota kita. Yang anggota kita rame kan. Dari mana-mana dong. Dari mana-mana. Luar kota Malang, dari Surabaya gitu. Dari kota-kota besar di Indonesia. Iya. Dan banyak juga yang masih anak-anak gitu. Saya juga maksudnya SD banyak. SD SMP banyak juga yang adopsi dengan boneka-boneka murah mahar 500.000 itu mereka bela-belain. Nah itulah gitu. Mungkin dengan petunjuk dari Allah melalui kita yang ngerasain dulu segala macam. Pas saya jadi ketuanya pecinta boneka, saya baru melihat di situ bahwa kok anak kecil dicokokin begini sih. Iya. Kok latar belakangnya orang ini nggak diperiksa dulu sih siapa yang mau adop. Kan semestinya begitu. Jadi ini terlalu ramainya orang yang ingin beli itu ya. Jadi dari boneka tuh nggak yang gantungan tuh Mas. Boneka sampai boneka murah itu gantungan kunci kan ada berbentuknya boneka. Kan ada yang boneka bayi gini. Iya, itu sampai dijual diisi sama sampai diisi. Kegunaannya apa saya tanya gitu? Dia cuma mimi cucu. Ya Allah, saya bilang ngapain? Dan itu banyak peminatnya anak-anak SMP, SD gitu. Kita mikir, ini udah nggak benar gitu. Dan kita juga punya sepupu. Itu kondisi mereka yang lagi mau divorce ya. Nah itu sepupu saya itu, jadi kan bilang kalau
mau adopsi boneka ini kan nggak sembarangan. Nggak sembarang orang. Nggak sembarang orang bisa dilihat dulu golongan darahnya. darah apalah segala macam. Nah ini kondisi sepupu saya ini memang lagi masalahnya berat banget ya sama suaminya gitu. Wah udah ibaratnya mentalnya udah nggak karu-karuan lah gitu. Kok bisa-bisanya sepupu saya, saudara saya ini kan DM mungkin kayak apa sih namanya ini ya, Ya, konsultasi lah konsultasi. gitu. Kok nggak cerita ke kita berdua gitu, langsung main asal ngasih itu boneka dimaharin juga gitu, dengan harapan ya bisa inilah Berkata lu udah menemukan kebahagiaan. udah nanti lu dengan lu divorce lu bisa nemuin kebahagiaan lah melalui boneka ini gitu. Jadi ya udah sepupu saya ini ada 3 boneka yang diadopsi gitu, makanya kita kaget ya Itu boneka Mimi cucu itu. gitu. Nggak mimi cucu, Iya maksudnya kecilnya segitu. kecil, iya boneka-boneka kecil gitu. Bukan boneka yang segini, Iya. bukan. Kecil gini. Kecil. Nah kita kaget, maksudnya kok tega gitu, dia kan lagi ada masalah gitu, kok disuruh adopsi dengan mahar juga yang nggak murah gitu, dengan boneka sekecil itu aja, itu satunya maharnya 1.500.000 dikali 3, sedangkan dia lagi ada masalah, itu sampai bela-belain ngejual handphone kalau nggak salah pada saat itu. Ya udah di situ kita mikir, Saya nanya sih, kita nanya langsung itu iya saudaranya dia beli ya, bilang maksudnya ini. Oh enggak katanya. tadi nggak ngaku. Katanya akhirnya ngaku, dia bilang oh iya ya gue lupa kemarin. Iya. Terus di situ kita udah mulai ada ganjal-ganjalan. Kok tega ya gitu, kita Maksudnya? mikir kok tega sih, dia kan lagi ada masalah berat gitu istilahnya. Terus dari semua yang bikin saya lebih yakin lagi bahwa ini adalah hal yang nggak benar gitu ya. Dari semua kan yang terima di Instagram tuh saya gitu kan, DM. Semua DM-nya bermasalah dengan suami. Semuanya. Hampir rata-rata. Semuanya rata-rata. Iya. Kak, kenapa ya kak aku jadi bermasalah sama suami? Usaha gini? ya. Usaha diblok. Usaha jadi bangkrut istilahnya Enggak, aku yang bilang tadinya. Karena aku masih jadi admin gitu kan. Saya bilang, udah ikhtiar aja, saya bilang gitu. Kalau memang rasa cocok laksanain, kalau enggak tinggalin aja, saya bilang gitu. Tapi saya nggak lapor ke saya maksud saya kasih solusi sendiri deh. Jadi saya kayak serasa apa nasehatin lah gitu kan. Problem solver lah. Problem solver. Saya kasih tahu begini-gini. Iya kok aku sampai ribut sama suami gini-gini. Ya udah kalau suami kamu nggak boleh mending nggak usah, saya bilang gitu. Oh gitu kak. Iya, wah pokoknya segala macam banyak. Disitulah saya cerita sama Nika kan, saya bilang itu kayaknya ada sesuatu yang salah deh, saya bilang gitu. So, oh gitu ya, iya. Nah, sementara di rumah sudah bau-bau anyir, ditambah bukti-bukti lain udah datang segala Iya. macem. Nah, Adalah teman kita. Dan juga salah satu adopter juga dia, Ini adopter terbesar lah, terbesar dan terlama. gitu dibanding kita. Jadi dari Kota Malang, Lalu dia mempunyai boneka itu 150 boneka arwah. Wadidaw. Ya, 100 kasih tahu dulu mak ininya total dia berapa habis. 150 boneka arwah itu totalnya sekitar 2M. 2M kurang. 2M. Besok jadi bonekanya dia mau dah. Itu Main 2M. gini gue kan aman. Iya, gue gak apa-apa jadi boneka. Iya. Iya, yang penting macan, mama Gini. cantik. Iya. Dan khusus di kamar mandi kita Iya. mau. Gini. Nah, kebetulan bisnis teman kita ini lagi anjlok gitu. Minta tolonglah ke bisa nggak boneka ini dioper adult. Karena terlalu banyak, dia nggak sanggup untuk ngurusin. Karena kan Susu. kita aja 28 aja Gempor juga. kalau gempor, dipikir-pikir. setiap hari harus ganti susu, ganti kopi. Ya kalau kita mau pergi mesti mikirin dulu kopinya, makanannya gitu. Gimana dia yang 150 boneka gitu. Dia mau apa sih, oper adopt gitu. Nah, nggak ngeladenin lah. Istilahnya kayak ya udah ini aja offeringnya aja dikurangin gitu. Jadi benar-benar nggak ngasih solusi. Sedangkan kondisi dia tuh lagi usahanya juga lagi merosot banget lah gitu. Ya, karena nggak ada solusi itu, akhirnya dia curhat lah di sosmed Iya. gitu. Nah curhat di sosmed panjang lebar,
tuh malah ngejelekin dia lah gitu loh, Bang. Jadi harapannya dia tuh kan sebagai adopter yang paling lama gitu ya, dan juga bonekanya Spirit Dolls-nya apa sih yang nggak dia beli? Ini Sampai dia yang orang bikin. setinggi gini nih, sampai setinggi orang dia bikin coba. Iya. Untuk mendiang suaminya, katanya nanti mendiang suaminya ada di dalam situ. Sampai segitu dia beli. Terus dia tuh Bape bilang, dia posting di sosial media, aku jual boneka-bonekaku nih, tapi boneka aja ya. Kalau spiritnya kalian nggak bakal mungkin sanggup. Iya. Ya iyalah. Dengan ya itu dengan total 2M itu ya, Iya. maharnya itu. Maharnya Karena yang dia punya itu spiritnya istilahnya kasar kata the best itu. Iya, semua lah. itu. Gitu. Maksudnya harga 20 juta, sekian, iya. Bukan yang ecek-ecek lah katanya gitu. Sampai akhirnya itu usahanya dia kan memang sukses. Drop ini, nganjlok. Terus dia bilang gitu, dia minta solusi. Nah itu dua pihak itu cerita. Pun cerita ke kita, si itu juga cerita ke kita. Ya. Maksudnya, gimana ya Kak? Terus ya aku sebagai ininya ibaratnya sahabatnya dia, ya aku kasih tahu dong. Lebih baik kenapa nggak kamu bantu jualin? Dia kan nggak ngejelekin nama kamu. Iya betul. Kan hanya ingin menjual boneka, bukan saya jual boneka nih, bukan si karena isinya jelek, kan nggak gitu. Iya. Karena butuh dia jual. Oh nggak usah didengerin Bar, katanya orang gila. Hah? Itu kan malah ngejelek-jelekin, itu kan depresi apa segala. Wah ada mati saya, ini udah terbukti ini nggak bener siapa nih. Dari situlah meradang. Wow jadi menjelekin dia merasa nggak dibantu. Kok gue mau jual boneka kayak dilarang-larang, sedangkan hanya solusi nggak dikasih solusi. Udah situ saling serang saling ini ribut. Disitulah saya bilang, kenapa nggak bikin conference aja sih, saya bilang gitu. Maksudnya menandakan bahwa saya sebagai tidak ada masalah apapun dengan adopter saya, udah clear kan gitu. Oh kalau ini malah pengen nyiksa pelan-pelan, ibaratnya nanti bro gue mau laporin ke Polda atas penyemaran nama baik segala macam gitu-gitulah. Terus saya bilang, wah ini nggak bisa nih, nggak kena. Sekali saya kasih tahu nggak kena juga, 2 kali juga saya ngomong 4 mata gitu berdua. Dia juga nggak gue nggak mau, pokoknya tetap mau urus melalui jalur hukum. Karena ngerasa udah dijelek-jelekin sama Terus si saya bilang, dia kan nggak jelekin nama kamu kan tetap, cuman dia hanya ingin menjual bonekanya dia. Bilang, kamu gampang kok, bilang aja ke media, saya nggak ada urusan sama sekali sama dia, kan clear, nama kamu juga tetap terjaga. Yang dipikirin apa penjualan bonekanya ini kan, soalnya kan lebih meningkat. Sampailah ketiga kali kita ngobrol berdua. Yang 3 kali itu saya akhirnya bilang, dia bilang gini soalnya, gue denger itu boneka lu yang 3, yang tadi tuh yang dasar-dasar yang ratu-ratu tadi mau dijual sama Keke. Lu tau dari siapa? Ada dia yang bilang sama gue, ya gimana nggak dijual, saya bilang. Itu kan bau busuk, gue udah bilang sama lu, ngeluarin bau busuk segala macam. Bukan hanya 3 itu loh, seluruhnya punya kau tuh bau busuk, bilang gitu. Oh nggak mungkin, gini deh bro, kalau daripada dijual mending lu pulangin aja ke gue. Oh nggak mau gue, itu kan gue udah beli. Lu pulangin, lu bayar, bilang gitu. Di luar itu hak gue, mau gue apa-apain. Udah terakhir itu saya ketemu dengan dia pada saat akhir dia. Jadi itu adopter yang dari Malang itu sama kayak saya, dia mempertanyakan dengan mahar puluhan juta, kenapa tidak bisa membantu usaha saya yang lagi drop, kenapa saya juga disiksa sama suami saya, kenapa tidak bisa membantu saya gitu dari siksaan suami saya nih, kan KDRT. Jadi dia berharapnya tuh dengan dia adopsi itu bisa suami itu sayang sama dia, tapi kenapa dia malah lebih parah gitu. Itu pertanyaannya sama gitu, makanya dia mempertanyakan itu ke Puri gitu. Tapi Puri nggak bisa kasih solusi gitu, karena masalah itu ya udah, kita juga hati kita juga udah, saya udah bilang ini udah saatnya. Iya, kok tega banget ya, maksudnya dia istilahnya adopter setia lah, dan paling banyak gitu, kok nggak dibantu gitu. Dia aja sebanyak itu nggak dibantu. Iya, apalagi kita gitu. Kita mikirnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya dari situ diomongin sama Rafli, nggak bisa luluh. Kita akhirnya putus kontak ya. Putus kontak.
itu. Udah saya pikir ini kayaknya udahlah saya mau bakar aja. Saya bilang gini, mending ikhlasin aja. Kalau enggak kita semakin ini terus terang jujur aja buat teman-teman semua ya gitu ya, buat pelajaran bahwa dari sisi keharmonisan, perekonomian, wah itu kerasa banget. Iya. Bukannya begini menanjak meningkat malah makin menurun. Itu yang saya berdua rasain kok kayak wah nih mesti segera diakhiri gitu kan. Akhirnya saya bilang, udah kamu butuh keikhlasan dalam hati. Karena kalau kita bakar pun dia nggak ikhlas, susah juga. Iya. Kan ibaratnya yang menaruh rasa sayang terlalu kan hati kan dari istri juga kan. Akhirnya dia bilang, udah deh nggak apa-apa deh. Ada sebagian memang yang kita oper-adopt dengan apa ini mahar, bukan ngembalikan mahar aja gitu, tapi dengan deal lah gitu kan ya. Tapi ada yang memang yang udah terlalu dasar yang bau-bau itu, wah bakar Akhirnya. Banyak yang kita bakar yang oper-adopt, paling yang look tap sih. ya, Yang look yang tap dari aja. sana yang kirim Yang dari Thailand. itu yang Iya. kita oper-adopt. Yang selebihnya yang Selebihnya dari itu kita bakar. Wah bakar Gitu. habis Nah, semenjak itu dari video bakar itu ya. iya, itu apa? Sempet ini ya. Maksudnya Rame rame di dunia dunia Perbonekaan. iya, perbonekaan. Gimana nggak rame? gempar lah Ibaratnya kan gitu. Kita kan timnya sahabatnya. dia gitu kan. Iya. Kok ngebakar? Iya, Wah, kenapa banyak pertanyaan gitu. datang. Ya kita nggak mungkin jelasin satu-satu di situ kan. Kita bilang lebih baik dibakar. Ada cara yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik. Udah gitu aja kita bilang. Iya, itu beberapa stasiun TV acara juga DM kita, maksudnya Mau ngundang. iya ngundang Biasa gitu, gosip-gosip. gosip Iya, lah iya. biasa Cuman saya gitu. bilang, Tapi kita ngapain? enggak lah gitu, maksudnya ya Diundang tapi dia jangan jadi lebih naik lagi. Iya. Kita ngapain? Soalnya Kan kita emang kan menaikkan. iya, soalnya itu momennya berbarengan juga sama waktu itu Ivan Gunawan dapat iya. boneka Ya. gitu. Jadi barengan itu. Jadi kita mikir enggak deh, udah cukup lah. Maksudnya saya juga kasih Mesti penjelasan di Instagram. Maksudnya yang saya lakuin ini salah gitu. Yang saya dan suami lakuin ini salah. Mudah-mudahan teman-teman di sana maksudnya bisa sadar juga deh Ya. kayak kita gitu, dan jangan sampai kejadian ini mungkin keulang lagi gitu dengan teman-teman yang lain gitu, karena terus terang manfaatnya nggak ada sama sekali Banget. gitu, dan sangat-sangat merugikan gitu. Kita yang ngerasain selama setahun ngadopsi boneka arwah itu bener-bener apa ya, bukan ketenangan batin ya yang kita dapetin gitu, kayak bilang ya udah sholat aja apa, tapi enggak, kayak saya ngerasa malah jauh lah dari Allah kayak gitu. Jadi kayak mau ibaratnya ngelakuin sholat males kayak gitu, boro-boro inget yang di atas gitu. Jadi saya selalu dalam hati berharap kayak jangan-jangan misalnya kayak ada sesuatu yang membahagiakan, jangan-jangan nih gara-gara boneka nih, iya gitu kan, itu sama aja udah menduakan Allah kan gitu. Udah gitu kalau teman-teman datang ke rumah gitu, nih apaan sih? Wah malu banget saya rasanya. Nanti kok gue dibilang orang sedeng atau apa nih? Iya. Tapi saya kasih pengertian, enggak ini aja formalitas saya. Padahal enggak kan aslinya. Jadi luar biasa ya. Boleh nggak saya nanya sedikit nih? Boleh. Boleh. Bang. Jadi ini kan boneka ini ada sempat berapa lama dalam rumah itu? Setahun. 1 tahun. Iya. Setahun lah, setahun. Tadi kan sempat diceritakan yang paling menonjol hanya bau hanyir ya. Iya. Tapi tentunya kalau saya melihatnya bukan itu ya. Bukan sekedar bau hanyir ya. Tapi tentunya saya harus tanya dulu. Ya. Selama boneka ini di rumah, satu bikin kita malas sholat. Betul. Ya. Terus lama-lama akhirnya kebongkar ada bau amis. Iya. Selain itu yang dirasakan hawa panas atau lain, ada nggak terlihat sosoknya baik dalam mimpi Oh, atau iya. nggak sengaja iya. gitu? Iya. Kira-kira kayak gitu. Biar Kalau- saya hajar sekali juga ya. Iya. Enggak. Maksudnya biar Kalau saya
kalau saya dalam mimpi itu sosoknya sih cowok. Jadi cowok dan perempuan juga. Kalau yang cowok itu, jadi saya di mimpi itu mimpi kayak bersetubuh dengan dia. Gitu. Sama. Jadi yang membuat jauh. Iya. Saya punya pengalaman hidup dengan mereka 4 tahun. Bukan sekedar mimpi kalau saya. Memang Jadi selama hidup. kita punya hubungan dengan bangsa yang dari bukan bangsa kita, karena kan di Al-Quran kita harus berpasang-pasangan dari jenis kita. Ya. Kalau bukan dari jenis kita, maka tidak ada kebahagiaan. Betul. Dari awal saya udah debat gitu teh, Mbak gitu. Ya. Karena saya cukup tahu, tanpa saya mau mendiskreditkan siapapun di sini. Ya. Ya. Termasuk pengalaman teteh ataupun Mas atau Mbak ataupun Mas ini. Memang itu sangat terlarang. Karena kita nggak akan ada kebahagiaan sedikit pun. Awalnya emang kelihatannya enak, tenang. Iya. Tapi mereka pun bisa beranak pinak dan bisa menyentuh kita. Karena saya pernah punya pengalaman seperti itu. Dulu masih belajar. Ya. Jadi seneng nih, lumayan gue nih, gak kelihatan cewek masuk tiap hari di kamar ya kan. Tapi nggak taunya setelah kita ketemu guru pembimbing dalam artian yang mengayomi kita baik secara spiritual maupun secara ilmu duniawi, akhirnya kita bisa paham. Dan itulah yang memang akhirnya orang-orang terjebak. Karena kan mereka punya kekuatan di luar nalar kita. Ya. Tuh. Dan untung banget nih teman-teman, ini pelajaran ya. Jangan sekali-kali mempercayakan kebahagiaan kita sama makhluk. Iya. Karena hanya Allah lah yang akan memberikan kita kebahagiaan. Terus ini cerita yang luar biasa nih Kak. Ada nggak sih yang mau disampaikan secara spesifik? Tapi ya kalau kali ini coba namanya di kira-kira supaya orang nggak masuk ke dalam permasalahan ini lagi lah. Tadi kan udah luar biasa nih. Kalau ini pesan khusus lah gitu. Ya pesan ya yang palingnya seperti yang kita ceritakan tadi itu ya buat teman-teman. Ya tentunya nggak hanya sosok dia itu yang ada, kan pasti nanti kelanjutannya pun pasti ada ya untuk generasi berikutnya ya Mas ya. Ya seperti Mas Arya tadi bilang juga, jangan bergantung kepada makhluk. Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang memang seharusnya kita mengarahnya ke satu ya gitu ya. Jadi seperti yang dilihat tadi pengalaman dari cerita kita, itu masih cerita yang ibaratnya masih alhamdulillah kita masih dilindungi gitu ya. Betul. Belum yang terlalu parah, ibaratnya terpuruk atau segala macam. Memang awalnya terlihat seneng gitu, wih lucu nih boneka apa, dikemasnya dengan cantik, dengan ganteng, lucu, kita lihat menarik. Tapi mungkin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu oke, tapi selebihnya membawa petaka bagi kita. Dari Mbaknya tambah? Ya pokoknya jangan sekali-kali lah tertarik untuk adopsi, apalagi bagi kalian yang nggak punya kelebihan gitu. Ya itu, jadi takutnya nanti berbalik ke diri kita ya. Karena kita nggak tahu ya sebenarnya isinya itu benar anak-anak atau apa. Tapi kan dimana mungkin itu kan pasti bisa berubah bentuk menjadi apa aja. Bisa mencelaput rambut. Iya, bisa Itu sih. Seperti itu ya. Oke kawan-kawan, sobat-sobat ASCP dimanapun Anda berada. Ini adalah sebuah kisah yang berharga, dari pengalaman yang berharga juga, di mana kita bisa mengambil hikmah bahwa tempat kita bergantung, sebaik-baiknya tempat meminta pertolongan, sebaik-baiknya tempat berlindung, mencari kebahagiaan baik dunia dan akhirat, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini bersama dengan Kak Nike dan Mas Rafli Abidin menyampaikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya, dan ikuti terus channel gua untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman ataupun mendengarkan pengalaman-pengalaman yang mungkin Anda tidak pernah merasakan. Gua Arya Sena undur diri.
Silakan. Mika pamit. Terima kasih. Saya Rafael Abidin undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.